Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena tadi udah dimulai dengan salam, kita lanjutkan. Jadi ibu-ibu, kenapa saya itu fotokopi ayat-ayat hadis-hadis yang akan kita sampaikan? Karena di Kodim dan mungkin di tempat-tempat organisasi Ustadz Mubalik itu dipermasalahkan kenapa serapan jamaah itu dari yang ceramah dari itu sedikit. Karena sebenarnya kalau tabligh itu untuk orang yang mu'alaf gitu, orang yang Islam itu apa sih gitu. Itu baru metode talib atau orang abangan. Kalau seperti amai-amai ustadz ini apa udah kelasnya udah buya-buya, udah ustadz itu seharusnya udah ke metode berikutnya, mengajinya itu taklim ya. Jadi taklim itu kita tahu ayatnya apa, hadisnya apa. Kalau kita lupa, kita punya pegangan bisa kita ulang. Jadi kenapa mengaji kita kali ini kita kasih judul mengapa harus tarawih mengaji. Jadi mengaji itu tidak ada istilah lulus tamat. Walaupun lulus pesantren itu sebenarnya mengajinya, menuntut ilmunya tidak ada istilah tamat sampai liang lahat. Jadi sama-sama kita mengaji. Yang nomor satu sama-sama dicari karena ampuh hanya dikasih waktu 5 balik menit. Jadi 5 balik menit itu kita gunakan firman Allah, kata-kata Nabi aja. Kalau kata-kata ambo yang banyak dosoko tidak berarti ya. Jadi kalau yang kita baca-baca, yang kita perhatikan adalah kata-kata Allah, kata-kata Nabi, insya Allah pulang yang namanya healing yang dicari orang-orang sekarang ini nggak perlu jalan-jalan kemana-mana, cukup kita bertemu di TPA set ala dape namanya healing. Jadi kalau anak-anak muda ini menamakannya healing. Jadi orang-orang yang galau, stres, depresi, segala macam urusan rumah tangga, urusan kerjaan, urusan keluarga, nah itu harus dikasih solusi healing. Nah healing itu agama Allah mengaji solusinya, yaitu dengan kita mengaji. Sama-sama kita baca nomor 1, seelok-elok mengece adalah firman Allah yang kita kecean. Sama-sama diulang ramai-ramai apa-apa. Seelok-elok mengece adalah firman Allah yang kita kecean. Fa inna khairal hadis, diulang ramai-ramai apa-apa. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda Muhammad. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seelok-eloknya perkataan adalah Al-Quran. Dan seelok-eloknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Makanya Ahmad Dahlan murid dari orang awam. Siapa gurunya Ahmad Dahlan? Yang orang Muhammadiyah. Syekh Yasin Al-Minangkabawi itu orang awam. Nah, jadi orang Muhammadiyah itu gurunya itu orang awam. Jadi sebenarnya tuh Muhammadiyah itu berguru orang awam. Nah, kata-kata petunjuk Muhammad ini terinspirasi oleh Ahmad Dahlan, makanya dia bikin organisasi namanya Muhammadiyah. Jadi kalau Amboko Nyi Ijau mungkin almarhum banyak yang tahu, sajak kete Amboko dibawa apa? Amboko mengaji di Cempaka Putih di keluarga Nyi Ijau ya, PPD segala macam datang. Nah, jadi kalau Amboko secara keluarga ada yang Muhammadiyah juga ada yang seperti FU juga ada. Jadi kalau Mata Poji itu lebih kepada FU berarti. Nah, jadi kalau orang yang Muhammadiyah harus tahu kenapa dinamakan Muhammadiyah organisasinya, karena diambil dari hadis ini. Berikutnya kita baca di nomor 3, nomor 2 tadi udah tahu ya, mengapa kita ini harus datang ke tempat zikir, tempat disebut-sebutnya Allah.
Karena kita akan dikelilingi malaikat, dapat rahmat, dapat tenteraman, kirim tadi ya. Dan Allah akan membanggakan kita. Berikutnya kita mengaji yang ketiga, dengan mengaji kita masuk ke taman surga. Taman surga di dunia ini adalah majelis zikir. Sama-sama kita baca hadisnya. An Anas bin Malik, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza maradtum biriyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala halaquz zikri. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Beliau menjawab, halaqah atau kelompok-kelompok zikir. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, dengan mengaji Allah balas 10 kali lipat kebaikan. Ya. Jadi gunanya kita, kalau biasanya kan qari'ah baca Quran kita dengarkan. Yang dapat pahala cuma telinga kita, karena mulut kita nggak dapat pahala. Jadi dengan cara ta'lim seperti ini, kita baca ayat, kita baca hadis, kita baca, mulut kita juga ketiban rahmat, ketiban pahala. Sama-sama amai-amai apa? Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah walahu hasanah wal hasanah bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf. Lam itu satu huruf. Mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini hasan sahih. Jadi begitu sayangnya Allah sama kita, satu huruf itu dibalas berapa kebaikan? 10. Jadi kalau kita baca alif lam mim, kita dibalas sama Allah berapa kebaikan? Ada nggak manusia yang seperti itu ke kita? Cuman Allah, makanya Allah menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berikutnya yang kelima, dengan mengaji kita jadi tahu petunjuk Allah dan dapat memberitahu orang kepada petunjuk Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mari sama-sama ame-ame Bapak, fawallahi li ayyuda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka
maka itu lebih baik dari unta merah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi unta merah zaman Nabi itu seperti zaman sekarang mungkin Lamborghini atau Alphard. Ada yang mau dikasih Lamborghini Alphard? Misalnya di KKN mengadakan acara Bali mau door prize-nya Lamborghini atau Alphard. Itu seluruh orang Amang dari Surabaya juga bakal datang itu. Nah ini Allah kasih kita Lamborghini Alphard. Kalau istilah hadisnya itu unta merah. Syaratnya apa? Kita ngasih tahu orang ke jalan yang benar. Ini loh ayatnya, ini loh hadisnya. Mau ikutin syukur, nggak diikutin juga saya nggak dapat masalah. Ya, kalau diikutin, insya Allah saya juga ketiban untung. Itu yang dikatakan dalam hadis Bukhari. Berikutnya yang keenam, dengan mengaji kita diingatkan agar tidak rugi dengan cara saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari sama-sama apa yang saya katakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling nasihat menasehati untuk kebenaran dan saling nasihat menasehati untuk kesabaran. Udah sering dengar ini ya, udah pada hafal, tinggal dipraktikkan. Jadi kita saling menasehati itu supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Yang ketujuh, dengan mengaji kita jadi ingat tujuan hidup kita diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah, yaitu berkhidmat kepada Allah. Jadi selama kita hidup disibukkan oleh pekerjaan, urusan keluarga segala macam, kadang-kadang kita lupa tujuan kita hidup ini sebenarnya apa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Itu teorinya dalam Al-Quran. Prakteknya apa? Ini kita udah difasilitasi sama orang-orang tua kita, nenek moyang kita, adanya guru KKN, kita harus merawat, kita harus memakmurkan dengan syiar-syiar agama Allah. Jadi kita sama-sama niatkan hidup kita ini untuk mengabdi dan untuk berkhidmat. Jadi kalau ke IKKM itu jangan bilang apa yang IKKM berikan kepada saya, tapi harus kita niatkan dari sini apa yang bisa saya kasih ke IKKM. Karena IKKM ini bentuk dari syiar agama Allah. Ya, apa yang bisa saya kasih? Saya punya PT, ini PT. Jadi ke si Koko jangan numpang makan. Karena panitia kok tiap tahun, aku pernah jadi panitia, itu pada ngeluh. Kasih kok bawa urang ape urang, bini cie, ada mungkin ada bininya duo, anak duo, mungkin anaknya 3 ape, magi piti KKM kemudian PKM 50.000. Ke makan di sederhana aja udah cukup, ya kan? IKKM itu enggak orang-orang bapiti satunya kan? Nah, jadi kita niatkan semuanya, kita kembalikan sesuai dengan ayat ini, surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa hidup kita untuk mengabdi. Jadi KKM kita jangan tanya KKM kasih saya apa, jangan. Itu yang kita contoh-contohkan bagaimana pembina kita dari Bandung ke sini itu habis berapa fittingnya tuh, ongkos dari kereta cepat segala macam.
Kita yang dekat sini aja lomba ya kadang malas-malasan gitu, terlambat lagi gitu kan. Nah, itu yang udah dikasih contoh oleh orang-orang kayak kita itu kita ikutin. Ya, jadi mereka itu ke IKKM memberi, bukan menerima. Jadi pulang pagi ke IKKM kosong apa? Sakuku kosong. Ya, kantongku, dompetku kosong kecuali buat bensin sama buat tol nanti ya. Nah, jadi dari rumah bawa penuhin itu kantong segala macam ya. Jadi kalau misalnya pengurus KKM Nafis bisa nggak begini-gini, insya Allah Nafis sekuat tenaga itu apa bantu itu karena udah dicontohkan oleh orang-orang tua sebelumnya. Tapi ya kalau nggak bisa ya kalau masalah pikir mungkin belum bisa ya kadang-kadang gitu kan. Nah, berikutnya nomor 8, dengan mengaji kita diingatkan banyak sedekah, banyak mencari ilmu, banyak memberi ilmu, jadi anak soleh dan doakan anak jadi anak soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan, inqata anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Artinya apabila manusia mati maka amalnya terputus kecuali karena 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa Ambo, mungkin banyak yang tahu itu waktu dan segala macam udah banyak ke IKKM. Tapi yang dikasih itu bukan dari KKM, Allah yang ngasih. Salah satunya alhamdulillah beliau akhir hidupnya husnul khotimah saat zikir dibimbing oleh ET Ambo, TNI di Pekanbaru. Amai Ambo di Siko tuh mengaji, membantu TIADA, TESES, bantu Unisari, membantu Ustazah Marlena, TPM. Di TPA cuma ngajar Iqra. Alhamdulillah meninggal saat malam Jumat, saat adzan Isya, saat Ambo talkinkan. Alhamdulillah itu walaupun Ambo sedih tapi Ambo bersyukur karena Nabi mengejekkan siapa yang meninggal malam Jumat, hari Jumat itu Allah jamin siksa kubur gak akan bisa menyentuhnya. Mudah-mudahan kita niat di sini meneladani orang-orang tua kita yang begitu berkhidmatnya, begitu mengabdinya kepada agama Allah, mensiarkan agama Allah. Mudah-mudahan kita juga semua nanti mendapatkan ujung yang kita cita-citakan, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya tadi udah jelas ya nomor 8. Jadi kenapa kita harus aktif, baik kalau nggak bisa secara waktu, secara moral, secara pikiran maupun secara keuangan, membantu KKM, membantu siar agama Allah ini, karena itu jadi hitungannya adalah sedekah jariyah. Jadi sedekah itu nggak hanya berupa materi. Misalnya Om Ambo bolak-balik siang malam, kadang pulang dari gedung KKM ini jam 2 pagi bersama Ustaz Dani, bersama Ustaz Bakri dan lain pengurusnya yang lain. Itu jadi sedekah waktu, sedekah pikiran, sedekah tenaga. Nah, insya Allah itu menjadi sedekah jariyah kita yang walaupun kita nanti meninggal, insya Allah selama gedung IKKM ini berdiri tidak dijual, tidak jadi dijual, dipakai oleh anak-anak untuk belajar agama, baca Al-Quran, insya Allah pahalanya dari mengalir. Itu yang kita harapkan. Selama dipakai oleh orang-orang karena jadi gedung ini sebenarnya baru 2 generasi kalau itu hitungan sejak mulai berdirinya kan baru umur 40 tahunan baru berdiri gitu kan, sumuran Ambo. Kalau bisa nanti anak Ambo tuh yang pakai baju batik travel umroh tuh yang di sini tuh pai-pai lari-lari itu tetap meneruskan perjuangan orang-orang gaibnya gitu. Tetap ini gedung tetap bertahan. Kalau ada rusak sama-sama kita gotong royong renovasi untuk dijadikan tempat silaturahmi, itu nilai ibadah. Untuk dijadikan tempat mengaji, nilai ibadah. Tempat sholat, nilai ibadah. Tempat mensiarkan agama Allah, nilai ibadah. Seperti yang dicontoh-contohkan oleh orang-orang tua itu.
Jadi yang kita harapkan dari kita aktif di KKM ini, walaupun nggak bisa aktif waktu, uangnya kalau bisa aktif segala macam, atau pikiran, tenaga. Yang kesembilan, dengan mengaji kita diingatkan tiap kita ini berbuat salah, karena manusia tempatnya salah. Sebagai manusia yang tobat, yaitu tobat itu bahasa Arab, karena saya dari jurusan sastra Arab UI, artinya kembali ke Allah, ke ajaran Allah. Jadi namanya tobat itu bukan yang berarti kita tuh kriminal, tukang mabok, tukang zina, bukan. Kita ini kembali, karena Nabi aja sehari tobat berapa kali? Nabi sehari tobat berapa kali? Waduh, Ustaz udah pada lupa nih hadisnya, dulu kelamaan kerjaannya. Jadi Nabi itu sehari tobat minimal 100 kali. Jadi udah setingkat orang yang suci aja tobatnya 100 kali, apalagi kita yang banyak dosa. Nabi SAW bersabda, At-tawwabun al-khata'in wa khairul khata' At-tawwabun. Nanti balik ya tulisannya. Salah spasi. Semua anak Adam melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kita nggak usah merasa suci, karena semuanya Allah sudah katakan kita ini punya dosa. Nomor 10, dengan mengaji kita diingatkan tidak boleh merasa diri kita suci, lebih takwa dari orang lain. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusahum huwa a'lamu bimanittaqa. Artinya, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi kalau kita sempat merasa diri kita soleh atau